بدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Takmir dan sesepuh Jami'iyah Masjid Al-Barakah Al-Tirtasani Al-Karangploso yang insya Allah kita semua yang hadir akan terangkat derajatnya ke makom yang terpuji insya Allah. Allahumma amin. Sebagian ulama tafsir mengartikan Al-Kautsar itu adalah maqamam mahmuda, makom yang terpuji. Mudah-mudahan bulan jenengan angsal telaga Al-Kautsarnya Kanjeng Nabi di surganya Allah, yang kata Nabi barang siapa yang pernah minum dari telaga Al-Kautsar itu dia tidak akan haus selamanya. Masya Allah, Masya Allah. Makanya lek pas sahur niku kate poso nggih jenengan maos niku. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ya Allah, cek palaparake, cek papelkaake abdina apa sa'ah. Nah, itu bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Ya. Minta pada Allah jangan sampai tak berpuasa terganggu dengan rasa haus, seolah-olah jenengan minum air putih saat penjenengan sahur itu dibayangkan itu adalah dari telaga Al-Kautsar. Ngaten nggih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bicara babus sidqi, bicara tentang benar. Benar ini Masya Allah sakniki kurang. Di akhir zaman ini orang benar niki sudah mulai aneh. Lek orang pintar banyak, saking pintere iso nyolong duit rakyat yang disimpan rapi-rapi, digeragoti, persis tikus. Itu bukan orang bodoh, bukan orang bodoh Pak. Yang korupsi-korupsi itu orang pinter-pinter, Masya Allah. Tapi mboten bener. Orang pinter sekarang banyak, tapi tidak benar. Lah menjadi orang benar nih loh yang dikehendaki di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, lan dadi sira kabeh ma'as shadiqin bareng wong-wong sing padha bener. Di tafsirnya di sini fil iman, ya, bener di dalam imannya, wal ahdi, apa ini, wasidqi fil qaul, bener di dalam ucapan, wal amal, dan bener di dalam amal perbuatan, wa ta'atillahi ta'ala, dan benar dalam ketaatannya kepada Allah. Makanya ada istilah sahihul ibadah, ibadahnya benar, sahih. Ada salimul aqidah, itu pidatonya Syekh Hasan Al-Banna di Al-Azhar Mesir University. Ya, jadi dalam rangka membangun karakter muslim, karakter manusia, salah satu diantaranya adalah salimul aqidah, sahihul ibadah, matinul khuluq. Ini yang ditekankan di situ. Apa itu salimul aqidah? Akidahnya benar, akidahnya benar, salimul aqidah, tidak terintervensi oleh keyakinan-keyakinan yang melenceng atau sesat. Na'udzubillah, subhana na'udzubillah. Salimul aqidah, al-aqidah as-sahihah, aqidah yang benar. Kemudian sahihul ibadah. Apa itu sahihul ibadah? Ibadahnya sahih, sesuai dengan juklak. Apa juklak? Petunjuk pelaksanaan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saking sinten malih ulama. Ulama niku saking pundi riyen? Saking sahabat. Sahabat saking pundi? Saking Kanjeng Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Loh, siapa yang melihat Nabi salat itu? Ya sahabat. Turun ke ulama, tabi'in dulu, turun ke tabi'in, turun ke ulama salaf, turun ke kita sekarang. Sama. Contoh Pak ya, contoh yang sekarang dilanggar oleh banyak orang. Yang sekarang banyak dilanggar oleh orang banyak. Salat qobliyatal jum'ah. Ini banyak orang melanggar. Bahkan menuduh bid'ah. Ini wong koclok tenan niku. Saestu. Tak tanya orang model gitu itu. Kamu kata siapa? Kata guru saya. Mana gurunya? Pertemukan saya dengan gurumu. Tak tanya. Kamu bilang gini bid'ah dari mana? Dari guru saya. Gurumu mana? Akhirnya mentok. Lebih alim mana gurumu itu dengan Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah. Beliau pernah mengatakan al-jum'atu kadzuhri, Jumat itu seperti zuhur. Kalau zuhur itu ada qobliyah, Jumat ada qobliyah. Katanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Orang bisa sholat Jumat, bisa qobliyah Jumat itu kalau adanya 2 kali. Sekali tidak bisa Pak. Kalau adanya 2 kali baru bisa. Makanya jangan ngeremehin sahabat Sudirman, Utsman bin Affan. Beliau yang berijtihad, ya, azan itu 2 kali. Kalau sekali Pak tidak bisa, karena jamaah sudah semakin banyak. Itu. Akhirnya
setelah adzan pertama kita tunggu orang-orang itu. Karena adzan pertama kisah anak sing wong limo jan. Anak wong limo adzan pertama niku. Nah, akhirnya mereka karena sudah dengar adzan makrutu. Lah itu sebenarnya sambil manggil itu. Jajal kalau adzan mek sekali, Pak. Wong limo itu langsung khutbah, sholat, wong 10. Ya apa? Yang bijaksana itu ya adzannya 2 kali. Adzan pertama itu nyeluk, ayo cepetan. Nah kita yang sudah di masjid qabliyatal Jumu'ah tetap 4 rakaat 2 salam sama dengan duhur itu 4 rakaat 2 salam. Man shalla 4 raka'atin qabliyatad duhri maka kataballahu ta'ala kal ibadati tahajjud. Siapa orang yang istiqomah salat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat 2 salam masna bukan masna wa sulasa wa ruba, bukan masna itu satsaihu. Masna itu artinya 2 salam dapat 2 salam. Nah, siapa yang istiqomah begitu terus setiap duhurnya ya dia istiqomah qabliyatad duhri tidak pernah ditinggal. 1 dinilai seperti ibadah tahajud. Satu-satunya ibadah siang yang menyamai tahajud itu qabliyatad duhri. Karena angele wong, Pak, males-males ini. Mana capek, mana yang baru datang dari sawah, dari kantor istirahat sejenak, dari kerja, dari pasar. Sulit-sulitnya seperti itu, malas-malasnya seperti itu, dijanjikan pahala yang besar. Makanya jangan ditinggal. Satu-satunya ibadah siang yang menyamai tahajud itu apa tadi? Qabliyatad duhri. Katanya Abdullah bin Mas'ud sama dengan qabliyatal Jum'ah. 4 rakaat 2 kali salam. Itu yang pertama yang dijanjikan Allah. Seperti pahalanya sholat tahajud. Tapi jangan bilang-bilang kok gak tahajud temenan kok ngandalno duhur. Jangan. Ya. Kemudian yang kedua pahalanya Ibnu Rajab. Abi Suja itu Asy-Syafi'i. Alur madhabnya Asy-Syafi'i. Beliau menulis kitab sarannya Fathul Qarib tapi li Abi Suja gitu ya. Kalau jenengan beli kitab li Abi Suja itu wongnya yang nulis Abi Suja namanya. Nah Abi Suja itu nulis di dalam kitabnya itu bahwa salah satu di antara hadis Nabi yang menerangkan fadilah qabliyatad duhri atau qabliyatal Jum'ah itu diantaranya hadis yang mengatakan haramallahu jasadahu alannar. Masya Allah, jasadnya diharamkan terkena api neraka hanya gara-gara napa bau sikomo lewat. Bukan ya, gara-gara napa bau istiqamah salat sunnah qabliyatal Jum'ah atau qabliyatad duhri. Oh memang angel Pak niki. Berat niki. Angel, males, Masya Allah. Makanya pahalanya gede. Ibadah itu semakin malas, semakin apa? Semakin berat, itu semakin besar nilai pahalanya. Contoh jamaah subuh. Wah, buat baik. Ya. Niki lek angsal kekuatan dari Allah. Oh, angel. Lebih memilih bantal ambek selimut.
Masya Allah. Tapi karena kita ingin ridhonya Allah, maka kita istiqomah sholat jamaah subuh, oleh Allah dikasih reward, dikasih hadiah oleh Allah. Masya Allah, luar biasa subuh ini ya. Jadi kalau kita kepingin menjadi orang-orang yang dekat dengan surganya Allah, dekat dengan rahmatnya Allah, jauh dengan adabnya Allah, ya, ayo bersama-sama benahi, memperbagus ketakwaan kula jenengan, dan jadilah diri kita ini semua ya menjadi orang yang benar bersama orang-orang yang benar. Benar dalam iman, benar dalam ucapan, benar dalam janji-janjinya, benar dalam amal perbuatannya, benar dalam ketaatannya. Itu dalam sarannya Riyadhus Shalihin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ada lagi Allah berfirman dalam ayat yang panjang, was-shadiqina was-shadiqati. Nyambungnya, falau shadaqullaha lakana khairan lahum. Jadi orang-orang laki yang benar, orang wedok sing benar niku, andaikan mereka itu memang benar-benar ya, imannya benar kepada Allah, kepinginnya ingin ridhonya Allah, ingin rahmatnya Allah, pokoknya benar, pokoknya ucapani benar, omongani ya benar, kelakuani benar, sedaya dalam dirinya ini benar, Pak. Mata digunakan pada yang benar, tangan digunakan untuk yang benar, kaki digunakan untuk yang benar, seluruh panca indera kita benar, lakana khairan lahum. Lakana moko teman-teman ono sapa wong iku mang khairan lahum, iku wong sae di sisi Allah itu, Pak. Ya, khairan lahum, nilai kebaikannya di sisi Allah bagi mereka itu nyata. Pokoknya intinya kudu bener. Didik anak kita bener. Didiklah anak-anak kita, keluarga kita menjadi wong bener. Ojo mek pinter. Pinter gak bener, keblinger. Tak itu. Pinter tok sing dikejar, kepintaran. Sampai pinter nyolong. Pinter ngapusi. Dulu saya jadi teringat ya, dulu di zaman Nabi ya, itu kan ada istilah zaman jahiliyah, gitu. Pernah dengar? Zaman jahiliyah. Di benak kula jenengan jangan berpikir bahwa orang-orang saat itu bodoh semua, mboten. Orangnya pinter-pinter, Pak. Abu Jahal pinter dalam strategi perang, sampai dia ingin membunuh Rasulullah. Oh, pinter. Orangnya orang pinter-pinter, ahli strategi, ahli perekonomian, kaya-kaya, otaknya main. Loh, lah ngono apa kok oleh Allah diberi nama zaman kebodohan? Jadi ini wongnya pinter-pinter, pinter dagang, pinter bisnis, pinter nyusun sastra. Biyen, Masya Allah pinter-pinter wongi, cerdas-cerdas wongi. Kenapa oleh Allah diberi nama jahiliyah? Zaman jahiliyah. Ternyata bodohnya itu gak ngerti siapa pangerane, siapa Tuhannya. Gak ngerti. Itu malah diarani zaman kebodohan.
gak ngerti halal haram. Nah, dipikir-pikir balik muter mani ke sakniki, Pak. Kok koyok-koyok balik nang zaman jahiliyah. Wonge pinter-pinter tapi gak ngerti halal haram. Loh kok balik mani zaman biyen ini? Kok balik zaman jahiliyah? Dulu yang tadinya sesuatu yang harus ditutupi sakniki malah dibuka, dipamer-pamerke, dibanding-bandingke, pupune. Biyen ceritane Mbah kula nggih, biyen Mbah kula sing nom-noman, sik cantik belian. Ya, dulu kesingkap sikile betise titik mawon nangis pun, Pak. Wedi nang Gusti Allah. Karena gara-gara kesingkap betis. Biyen sakniki duduk betis, Pak. Ya Allah. Masya Allah, sakniki. Jadi sesuatu yang dulu, sesuatu yang malu, sekarang malah dipertontonkan. Hilang rasa malunya. Ini bahaya. Karena al-haya'u minal iman. Malu itu, minnya itu min tab'id dalam ilmu nahwu, sebagian di antara cabang iman. Jadi malu itu bagian daripada iman. Loh kalau malunya dicabut, sebentar lagi imannya katut. Na'udzubillah. Kalau malu sudah dicabut oleh Allah, hati-hati orang model begitu itu. Sebentar lagi imannya dicabut. Kalau iman dicabut terus mati dalam keadaan tidak membawa iman. Su'ul khotimah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kula jenengan ini diselamatkan oleh Allah, termasuk tiyang sing husnul khotimah, apik mburini, apik pipungkasani urip, apik ya, apik kelakuani, apik omongani, apik pokoke bener, pokoke bab bener niki. Apa dan bagaimana setelah yang satu ini? Iklan. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ini dirasani Pak Mas'ud muncul. Ibnu Mas'ud itu artinya Abdullah bin Mas'ud. Okay. Ibnu Mas'ud itu aslinya adalah Abdullah bin Mas'ud. Banyak namanya Abdullah bin Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Nabi suatu saat pada waktu itu manggil, "Ya Abdullah ta'al." Waduh, Abdullah kesini kan gitu. Makrutuk Abdullah tako kabeh. Ya Abdullah sing ngendi iki. Akhirnya sejak itu kemudian Nabi memanggilnya dipenggal Ibnu Mas'ud, Ibnu siapa? Umar, Ibnu Abbas, ya, Ibnu biar tidak moro kabeh. Sebab Abdullah itu akeh. Kada cocok. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Pun ini dari Ibnu Mas'ud. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah bersabda, "Innas sidqa yahdi ilal birri." Benar itu menunjukkan seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, kebaikan itu akan nanti menunjukkan dia, membimbing dia ke surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Kalau orang itu sudah kadung bener terus Pak, uripe bener, ini bener, omongan ini bener, ya janji ini bener, pokoknya bener tok. Maka hatta yuktaba indallah, sehingga dia dicatat di sisi Allah siddiqan, orang-orang yang bener, min ahlil jannah, orang yang wajib ke surga.
Mugi-mugi termasuk kula panjenengan. Allahumma amin. Nah, sebaliknya wa innal kadhiba, sak temane goro itu yahdi ilal fujur. Menunjukkan kepada apa? Al-a'malus sayyi'ah. Al-fujur bermakna al-a'malus sayyi'ah. Perbuatan-perbuatan welek. Ya, jadi orang itu menjadi jelek berawal dari dusta. Nggih. Wong niku nggih berpotensi menjadi wong sing welek niku apa tadi? Berawal dari dusta. Nang bojone mulai goro, nang anake wis mulai goro. Tekan di arisan Pak ambek mak-mak. Ternyata ketangkep di kafe berdua sama bojone tonggoe. Waduh, ini berawal dari dusta menjadi orang paling welek di dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Semoga Allah melindungi kula jenengan. Jadi asik memang ya, asik dan waduh enjoying what is right katanya iblis. Ya, enjoy. Wong selingkuh itu enjoy. Selingkuh itu enjoy. Katanya iblis. Nikmat katanya iblis. Masya Allah. Nah ini berawal dari bohong itulah. Jadi dia terbimbing kepada al-fujur. Al-fujur bermakna al-a'malus sayyi'ah. Ya amal-amal sing awal, penyelewengan sing naudzubillah. Nah wa innal fujura yahdi ilan nar. Sedangkan al-a'malus sayyi'ah tadi itu terbimbing dirinya ke neraka, baik neraka sing temenan besok di akhirat maupun neraka-nerakaan di dunia. Ada neraka-nerakaan di dunia, Pak. Uripe panas, tok pikirane panas, tok omongane celekit. Itu wong tondo-tondo wong neraka niku. Lah, kelakuane panas, hot terus, pakaiane ya hot terus. Ya Allah. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Nah, orang model begitu itu terbimbing ke neraka. Masya Allah. Ini berawal dari dusta. Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Kelakuan-kelakuan welek niku akan membimbing dirinya menuju neraka. Ingat, neraka itu ada dua. Ada neraka dunia, ada neraka di akhirat. Neraka di dunia ini yang bagaimana? Yang menjadikan dirinya itu panas. Panas hati, panas omongan, panas tingkah lakunya, panas. Pokoknya gak enak. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, ono tonggone beli kulkas jendela telu pintu loro panas. Ono tonggone pulang-pulang di akhir tahun bawa Fajiro panas. Padahal panas jogo jeruk. Ya Allah. Ya Allah. Masya Allah. Panas terus, di sini panas. Intine panas terus. Ya Allah. Kok panas terus? Panas. Itu neraka dunia. Ya. Ya. Jadi melalui pintu, banyak pintu Pak. Neraka dunia itu banyak pintu. Pintu misalnya pintu takabur, ada pintu hasad atau hasud, iri hati, dengki itu dulu. Ada pintu dendam, neraka dunia itu. Ada pintu syirik jelasnya, apalagi suudonan, ada pintu serakah, nggak pernah bersyukur. Itu pintu ke neraka di dunia ini. Nggak pernah bersyukur, nggak pernah berterima kasih kepada sesama. Nggak pernah. Kurang kok, sampai kurang ajian.
Ini kurang, ngono kurang, kurang doang. Sampai kurang ngajar. Naudzubillah ya Allah. Nah wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Masya Allah. Orang itu kalau sudah mulai berawal dari dusta sehingga dia dusta sehingga dicatat oleh Allah sebagai pendusta, alamat sudah. Hatta yuktaba indallahi kadzaban, sehingga dia di sisi Allah di catatan di malaikat sudah tertulis kadzab. Besok kalau dia rebutan mau ke pintu surga, dipatui ono tulisan kadzab, pendusta. Langsung diciduk karo malaikat, gak rono dalan mule, ubur-ubur ikan lele, gak rono dalan mule. Dienggokno karo malaikat ke kiri. Naudzubillah summa naudzubillah. Oh, nah ini hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai ditulis oleh Allah ya jelas. Ibadah ono tulisane kadzab. Jamaah Al-Barokah tertulis di sini siddiqon, penghuni surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin yang saya muliakan, panjenengan itu kalau pas habis sholat sunnah, kalau fardunya kan jamaah, panjenengan kalau sholat sunnah jangan lupa ya, sholat sunnah rawatibnya itu kan mengikuti wajib Pak nggih, entah itu qobliyah, entah itu ba'diyah, jangan lupa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Kalau saya ngimami di mana-mana pas afdhalud dzikri baca itu langsung 4 kali saja. Tapi kalau saya bermakmum baca sendiri la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. 4 kali nggih. Kurang berapa? Kurang 2. Diikuti Pak, diikuti pelan-pelan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Kurang 1. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Hafal nggih? Coba Pak. Ayo. La ilaha fi kulli nafasin adadama wasi'ahu. Siapa yang istiqomah membaca ini setiap habis sholat 5 waktu, ya fadilah niku telu. 1, dilapangkan rezekinya oleh Allah, enggak sampai soro kerja niku, mudah gitu, mengalir kayak air keran Al-Barokah. Mengalir rezekinya itu Masya Allah, kayak air keran itu mengalir sampai jauh, Masya Allah. Luas rezekinya. Yang kedua, dijauhkan oleh Allah dari virus-virus cinta. Apa? Penyakit, dari virus penyakit. Ya, dari virus penyakit dijauhkan oleh Allah. Ya kalau main waktu ya biasa, unta wae waktu kok. Mosok wong gak boleh waktu. Ya, waktu biasa, pilek biasa. Enggak, maksudnya penyakit-penyakit sing nemen-nemen nih lho Pak, diselamatkan oleh Allah.
ya kanker gitu. Apa mana? Lah kantong kering ya biasa. Ya ndak. Maksudnya ya penyakit-penyakit berat itu loh. Mudah-mudahan kula jenengan diselamatkan oleh Allah nggih. Terus itu yang kedua, selamat dari segala macam penyakit. Yang pertama tadi apa? Dilapangkan rezekinya. Nah, yang ketiga ini fadilah dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah, itu kewaris husnul khotimah. Kewaris husnul khotimah. Diwaca Pak eman diwaca mawon. Ya, pas dewean 4 kali aja pas habis ba'diyah. Kalau imam eling ya di bareng-bareng mawon 4 kali saja. Afdhalul dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dipimpin ping 4. Ya, wasi'ahu ilmullah. Niku wiridan sejak dari zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, lanjut zaman tabi'in, zaman ulama salafus saleh, sampai ulama sekarang, sampai datang kula panjenengan. Eman maca niku tok nih lho Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau ada banyak amalan-amalan ringan tapi pahalanya berat. Nggih. Di timbangan ini loh, ucapannya ringan di lisan, sakilatani fil alal mizan, tapi berat di atas timbangan besok itu. Dan juga 2 kalimat ini habibatani ila rahman, juga dicintai oleh Allah yang ar-Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. 2 kalimat ini dicintai oleh Allah, ringan diucapkan di lisan, berat timbangan pahalanya. Nah, banyak Pak amalan. Ada lagi yang diselamatkan dari api neraka. Cuma ngeten, ringan dan remeh seolah-olah. Contoh, saya temukan di dalam tafsir Shawi jilid 4, khusus tafsir Fatihah. Kalau tafsir-tafsir yang lain, Fatihah itu di awal, karena memang surat ke-1. Tapi khusus tafsir Jalalain dan tafsir Shawi, ini tafsir Fatihahnya ditaruh di belakang. Ada 4 jilid tafsir Shawi itu. Jadi berarti yang membahas tentang Fatihah itu 1 jilid sendiri, yaitu jilid ke-4. Jilid 1 langsung Al-Baqarah, sampai jilid ke-3 ini An-Nas, sampai An-Nas. Surat Al-Baqarah sampai An-Nas itu 3 jilid. Khusus jilid 1 ini tentang Al-Fatihah. Dan tentang Al-Fatihah jilid ke-4 malam ditaruh di belakang, biar pembahasannya lebih luas. Nah, di situ saya temukan amalannya remeh tapi pahalanya besar. Contoh, cuma nyambung. Orang yang menyambung antara basmalah dengan hamdalah tidak terputus, ya, menghilangkan alifnya alhamdulillah itu tidak dibaca langsung. Ar-Rahimil hamdu, alifnya alham tidak dibaca, dibunuh saja. Ar-Rahimil hamdulillah. Misalnya contoh, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi tak ingatkan, bacaan Al-Fatihah itu yang afdol, apalagi dalam sholat, dibaca per ayat, 1 kali nafas per ayat, kecuali basmalah dan hamdalah nyambung. Maka barang siapa yang istiqomah menyambung antara basmalah dan hamdalah setiap membaca Al-Fatihah,
Allah haramkan lisannya terkena api neraka. Allah selamatkan lisannya terkena api neraka. Fadilain apa Pak? Apa fadilain tadi? Allah selamatkan lisannya dari api neraka. Hanya lisan saja. Makanya saya pikir lisan aja diselamatkan, insya Allah semuanya akan diselamatkan, termasuk pulau panjenengan. Kalau mek congor tok re, ancor bisa telur. Ya boten, insya Allah. Jadi hanya istilahnya itu, lisannya akan diselamatkan oleh Allah dari sentuhan api neraka. Ya. Tentunya ya semua, insya Allah. Coba praktek kulorien. Niki amalan ringan, tapi pahalanya besar. Lah, golek ngene-ngene lho. Amalan ringan, tapi pahalanya besar. Nah, contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillah. Tapi pas saya kurungu, alifnya kok sik diwoco, walaupun nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah. Alifnya al tidak dibaca. Sama dengan nasta'inuh dinas. Alifnya ihdinas tidak dibaca, dibuang. Kalau nyambung no. Tapi kalau ini saya bicara bismillah dan hamdalah dulu. Soalnya paling afdol itu kalau Fatihah baik dalam sholat maupun di luar sholat itu per ayat. Lebih-lebih pas sholat itu per ayat. Itu afdolnya per ayat. Kecuali tuh, kullu syai'in istisnaun, segala sesuatu pasti ada perkecualiannya. Okay? Setiap lampu merah wajib berhenti. Kecuali polisi ono dek kono ngene tangane terus gitu. Kullu syai'in istisnaun. Ya, segala sesuatu itu pasti ada perkecualiannya. Kan ngoten nggih? Ya, dilarang masuk kecuali petugas. Lah ya, ono perkecualiannya. Leres. Ya, dia larang menggok di jalan ini, ono tulisannya kecuali ambulan. Ya bener sampean. Ya kan ada kullu syai'in istisnaun, segala sesuatu pasti ada perkecualiannya. Termasuk ini Pak, membaca Al-Fatihah yang paling afdol, terutama dalam sholat, itu dibaca per ayat nafas, per ayat nafas, per ayat nafas, kecuali basmalah dan hamdalah disambung. Nah, barang siapa yang suka menyambung basmalah hamdalah satu kali nafas, tidak membaca alifnya alhamdu, dibuang alifnya, ya, maka Allah haramkan lisannya terkena api neraka. Allah selamatkan lisannya terkena api neraka. Ya. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Satu kali nafas. Terus Ar-Rahmanirrahim. Nafas lagi. Maliki yaumiddin. Nafas lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nafas lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Nafas lagi lah. Yang kasus ayat terakhir ini ada ilmunya. Pompong sekalian mesisan ini. Tapi setelah yang satu ini. Bentar dulu, tidak usah siri-sirian Pak. Kanjeng Nabi itu
selalu terdengar bismillahnya. Ojo niru-niru yang aneh-aneh. Ini ada ilmunya, terutama ayat yang ke-7. Contohnya, karena terus sampai ngomong mogok kak ireng nih, baju baru ya. Ada ilmunya Pak. Misalnya awalnya itu aturani 1 kali nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bah tarawih Pak. Ini aturannya. Kok kompak ini Pak? Ini aturannya, nggih, aturannya. Nah, ada orang tidak kuat, terus moco gini, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lah kok ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ya? Biar tidak amin lagi. Nah, misalnya seperti itu. Ini kurang benar. Menurut ulama ahli qurra, jangan berhenti di alaihim pertama. Kalau memang kita sadar diri kita tidak kuat, maka berhentilah di alaihim kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berhenti saja. Maka diulangi dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ya. Jadi tidak usah berhenti di alaihim pertama. Ini ilmunya. Nah, sekarang alasannya. Kenapa banyak ulama tidak suka berhenti di alaihim pertama, kemudian melanjutkan ya, memulai dari ghairi? Alasannya, tidak boleh memulai dengan kalimat kasrah. Ghairi itu kasrah. Kata-kata memulai itu pasti dhammah. Kan tidak mungkin kita merubah Quran. Ghairul maghdubi. Ya, ghairul maghdubi 'alaihim, apa ya? Ya, maka kulon jenengan berhentilah di alaihim kedua. Maka diulangi dari ghairi loh. Lek mengulangi dengan memulai beda. Kata-kata mengulangi dengan memulai beda. Paham gak? Nah, ulang harus paham. Kalau memulai, ini yang tidak diperkenankan, karena dia berhenti di alaihim pertama. Tapi kalau mengulangi boleh. Makanya berhentilah di alaihim kedua. Kalau memang kita ngukur nafas gak kuat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wis, berhenti di situ aja. Terus diulangi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu nggih? Nah, di alaihim, berhentilah di alaihim kedua. Jangan alaihim pertama. Walaupun ada pendapat ulama, tapi kecil, sedikit banget yang memperbolehkan berhenti di alaihim pertama. Ya. Tapi mayoritas ulama qurra menganjurkan berhentilah kalau tidak kuat di alaihim kedua. Ini sepele tapi menentukan. Sepele iki lek dijarno dadi sepolo. Sepele lek dijarno dadi sepolo. Jadi ringan tapi lek dijar-jarno terus iki nanti akan menjadi masalah besar, maksudnya sepolo itu. Ya, baik.
Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Semoga kula jenengan tetap istiqomah fi sabilillah, di jalan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ubur-ubur ikan gurami bakar kecap. Jawabannya bukan mantap Pak, enak tenan gitu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.